Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Eva Putri Sahira, NIM 20234016, kelas A semester 3, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ujian akhir semester mata kuliah telaah kurikulum. Next, soal nomor 1. Istilah kurikulum menunjukkan beberapa dimensi pengertian yang setiap dimensi memiliki saling hubungan dengan yang lainnya. Menurut saudara, kurikulum baru yang digagas pemerintah dan akan dilaksanakan mulai tahun 2022 sesuai dengan pengertian kurikulum yang disampaikan oleh siapa? Jelaskan nama ahli dan disertai dengan kutipannya. Jawaban saya nomor 1, menurut saya, berdasarkan kurikulum terbaru tahun 2022, dengan pengertian kurikulum menurut ahli yang sesuai yaitu Hilda Tabah pada tahun 1962, dengan kutipan sebagai berikut. A curriculum is a plan for learning. Therefore, that is now about the learning process and the development of the individual has a bearing on the shaping of curriculum, yang bermaksud bahwa kurikulum adalah rencana pembelajaran. Oleh karena itu, mengetahui tentang pembelajaran dan perkembangan individu memiliki kaitannya dengan pembelajaran kurikulum. Dimensi tersebut saling berhubungan satu yang lainnya. Artinya, ada 4 dimensi sebagai berikut. Yang pertama, kurikulum sebagai ide. Yang kedua, kurikulum sebagai rencana tertulis dari sebuah ide. Yang ketiga, kurikulum sebagai aktivitas rencana pelaksanaan. Dan yang terakhir, kurikulum sebagai hasil yang merupakan konsekuensi dari suatu kegiatan. Selanjutnya, soal nomor 2. Kurikulum sebagai rancangan pendidikan mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam seluruh aspek kegiatan pendidikan. Mengingat pentingnya peranan kurikulum di dalam pendidikan dan dalam perkembangan kehidupan manusia, maka dalam penyusunan kurikulum tidak bisa dilakukan tanpa menggunakan landasan yang kokoh dan kuat. Menurut saudara, landasan apa saja yang digunakan dalam pengembangan prototipe kurikulum pada tahun 2022? Jawaban saya mengenai soal nomor 2, menurut saya ada 4 landasan yang digunakan dalam pengembangan prototipe kurikulum 2022 sebagai berikut. Yang pertama, landasan filosofis yang berkaitan dengan filsafat. Yang kedua, landasan psikologis yang berkaitan dengan teori belajar sesuai kondisi, yang memiliki tujuan untuk memperoleh model pembelajaran sesuai karakteristik belajar. Yang ketiga, landasan sosiologis yang berkaitan dengan sosial. Selanjutnya yang terakhir, landasan iptek yang berkaitan dengan pengetahuan teknologi sesuai perkembangan zaman. Keempat landasan tersebut harus dijadikan alasan yang kuat, kokoh, dan tentunya ketika ada perubahan antara kurikulum dan landasan sesuai perkembangan zaman. Jika salah satu landasan tersebut tidak dipenuhi, maka kurikulum tidak akan berjalan dengan seimbang. Selanjutnya soal nomor 3. Kurikulum merupakan suatu sistem yang memiliki komponen-komponen tertentu. Sistem kurikulum terbentuk oleh 4 komponen, yaitu komponen tujuan, isi kurikulum, metode atau strategi pencapaian tujuan, dan komponen evaluasi. Sebagai suatu sistem, setiap komponen harus saling berkaitan satu sama lain. Komponen kurikulum apa saja yang tersurat atau tersirat dalam pengembangan prototipe kurikulum 2022? Jawaban saya mengenai soal nomor 3, sebagai suatu sistem, setiap komponen harus saling berkaitan satu sama lain. Manakala salah satu komponen yang membentuk sistem kurikulum terganggu atau tidak berkaitan dengan komponen lainnya, maka sistem kurikulum pun akan terganggu pula. Jadi, komponen pengembangan prototipe kurikulum 2022 yaitu pertama, komponen tujuan. Komponen tujuan ini berhubungan dengan arah atau hasil yang diharapkan. Yang kedua, isi kurikulum. Komponen yang berhubungan dengan pengalaman belajar yang harus dimiliki siswa. Yang ketiga, metode atau strategi pencapaian tujuan. Strategi pembelajaran adalah sebuah rancangan kegiatan pembelajaran. Adapun pengertiannya lainnya bahwa strategi pembelajaran disusun untuk tujuan tertentu. Yang terakhir, yaitu komponen evaluasi. Evaluasi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pengembangan kurikulum itu sendiri. Melalui evaluasi dapat ditentukan nilai dan arti kurikulum, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan apakah suatu kurikulum perlu dipertahankan atau tidak.
bagian-bagian mana yang harus disempurnakan juga. Selanjutnya, soal nomor 4. Banyak ahli yang menyampaikan model pengembangan kurikulum. Menurut saudara, rencana penerapan kurikulum 2022 menggunakan model pengembangan kurikulum yang disampaikan siapa? Jelaskan nama ahli dan desain modelnya. Jawaban saya mengenai soal nomor 4, menurut saya yang dipakai dalam rencana penerapan kurikulum 2022 yaitu model pengembangan dari TABA atau biasa disebut dengan inverted model. Model pengembangan ini lebih rinci dan lebih sempurna jika dibandingkan model sebelumnya. Menurut TABA bahwa guru harus aktif penuh dalam pengembangan kurikulum. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama, melakukan eksperimen, guru melakukan penelitian sesuai data di kelas. Yang kedua, menguji, melakukan uji coba sesuai situasi dan kondisi belajar siswa. Yang ketiga, revisi dan konsolidasi. Pada tahap ini, pemeriksaan kesimpulan disertai dengan perbaikan sesuai permasalahan. Yang keempat, pengembangan keseluruhan. Ada pergantian disertai pertanyaan-pertanyaan mengenai perkembangan kurikulum. Dan yang kelima, implementasi dari dan diseminasi, melakukan penyebarluasan berdasarkan kesulitan belajar yang ada seperti halnya tentang keadaan belajar. Selanjutnya soal nomor 5. Setiap perubahan kurikulum pasti didasarkan atas hasil evaluasi. Sudahkah pemerintah melakukan tahap evaluasi kurikulum sebelum mengembangkan kurikulum baru? Menurut saudara, model evaluasi yang manakah yang dipilih dalam kebijakan pengembangan kurikulum 2022? Menurut pendapat saya, sudah. Karena kebijakan pemerintah dalam mengubah kurikulum tentunya juga mengetahui situasi dan kondisi serta perkembangan yang bertujuan membantu pemulihan pembelajaran saat ini. Model evaluasi yang dipilih dalam kebijakan pengembangan kurikulum yaitu model Educational System Evaluation yang tujuannya untuk penyempurnaan program. Karena model tersebut menggunakan metode secara subjektif dan objektif, adapun juga melalui pendekatan. Yang pertama, menggunakan prosedur yang disebut dengan progressive focusing dengan langkah-langkah pokok, orientasi, pengamatan yang lebih terarah, analisis sebab akibat, bersifat kualitatif terbuka dan fleksibel serta elektif. Kemudian yang kedua, membandingkan performance setiap dimensi program dengan kriteria internal. Membandingkan performance program dengan menggunakan kriteria eksternal, yaitu performance program yang lain. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga, teknik evaluasi mencakup tes, observasi, wawancara, angket, dan analisis serta dokumen. Kemudian soal nomor 6, berdasarkan jawaban nomor 1 dan 5, jelaskan perbedaan mendasar dari kurikulum 13 dengan prototipe kurikulum 2022. Jawaban ditulis dalam tabel. Jawaban saya mengenai soal nomor 6, perbedaan mendasar dari kurikulum 2013 dengan kurikulum prototipe 2022. Yang pertama, kompetensi kurikulum sulit dipahami dan diimplementasikan oleh guru. Itu adalah kurikulum 2013. Sedangkan perbedaannya dari kurikulum prototipe 2022 yaitu kurikulum disesuaikan oleh satuan pendidikan dengan situasi dan kondisi serta kebutuhan. Selanjutnya, di sini ada jenjang SMP bahwa mata pelajaran informatika dijadikan mata pelajaran pilihan untuk kurikulum 2013. Sedangkan untuk kurikulum 2022, informatika dijadikan mata pelajaran wajib. Selanjutnya perbedaannya, kurikulum 2013, landasan filosofis, yuridis, psikologis, dan sosiologis. Sedangkan kurikulum 2022, yaitu terdapat landasan filosofis, psikologis, sosiologis, dan iptek. Perbedaannya ada pada kalau kurikulum 2013 yaitu yuridis, sedangkan kurikulum 2022 yaitu terdapat iptek. Selanjutnya yaitu kurikulum 2013 menggunakan evaluasi illumination, sedangkan kurikulum 2022 yaitu menggunakan evaluasi educational system evaluation. Selanjutnya, pada mata pelajaran bahasa Inggris untuk kurikulum 2013 yaitu sebagai muatan lokal atau wajib. Sedangkan untuk kurikulum prototipe 2022 yaitu bahasa Inggris sebagai mata pelajaran pilihan.
Selanjutnya, model pembelajaran penemuan yaitu discovery learning pada kurikulum 2013, sedangkan kurikulum 2022 yaitu menggunakan model pembelajaran strategi group individual learning. Perbedaannya ada pada penemuan, sedangkan pada kurikulum 2013, sedangkan pada kurikulum 2022 yaitu pembelajaran strategi group individual learning. Selanjutnya, soal nomor 7. Buatlah simpulan mengapa pemerintah perlu mengembangkan prototipe kurikulum 2022. Jawaban saya mengenai soal nomor 7, karena kurikulum 2022 atau prototipe merupakan kurikulum yang diberikan sebagai opsi tambahan bagi satuan pendidikan untuk melakukan pemulihan pembelajaran selama tahun 2022 sampai 2024. Kebijakan kurikulum nasional akan dikaji ulang pada tahun 2024 berdasarkan evaluasi selama masa pemulihan pembelajaran. Selain itu juga, kurikulum prototipe juga memberikan dan mendukung pemulihan antara lain yang pertama, pembelajaran berbasis proyek untuk pengembangan soft skill dan karakter. Dalam tanda kutip, iman, takwa, dan akhlak mulia, gotong royong, kebinekaan global, kemandirian, nalar kritis, dan kreativitas. Kemudian yang kedua, fokus pada materi esensial, sehingga ada waktu cukup untuk pembelajaran dan numerasi. Selanjutnya yang ketiga, fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan murid, atau biasa disebut dengan teach at the right level, dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Terima kasih, itu tadi yang bisa saya sampaikan mengenai jawaban-jawaban saya ujian akhir semester mata kuliah telaah kurikulum. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.